warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esin Siti Kurniasih, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan 4 pembahasan. Pertama, pengertian anak usia dini, lembaga pendidikan anak usia dini, landasan penyelenggaraan anak usia dini. Yang 4 tadi, saya akan menampilkan beberapa yel-yel bersama anak-anak terlebih dahulu. Sekarang sudah bersama anak-anak RA apa namanya? Bandung. RA Bandung. Di sini kami akan menyanyikan sebuah yel-yel dengan judul Balonku. Yuk kita bersama nyanyi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, sekarang lagu apa? Tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh boleh. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, sekian dari kami yel-yelnya mengenai pengertian dari apa itu sih anak dan anak usia dini, karena yel-yel bagi mereka sangatlah berarti untuk menyerap suatu pengertian apa dari arti dari lagu tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian anak. Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus dikembangkan. Anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang khas tidak sama dengan orang dewasa. Mereka selalu aktif, dinamis, antusias, dan rasa ingin tahu terhadap apa yang ia pilih, apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dirasakan seolah-olah tak pernah berhenti bereksplorasi dan belajar. Kedua yaitu anak usia dini. Apa sih anak usia dini? Baik, saya akan menjelaskan mengenai anak usia dini. Anak usia dini adalah kelompok atau gabungan anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang dalam proses perkembangan itu secara unik, anak memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan atau koordinasi motorik halus dan koordinasi motorik kasar, daya pikir, daya cipta, bahasa, dan komunikasi yang tercakup dalam kecerdasan intelektual atau IQ, dalam kecerdasan emosional EQ, kecerdasan spiritual IQ, atau kecerdasan agama atau religius bisa dikatakan dengan IQ. Pada proses pembelajaran anak usia dini, hendaknya dilakukan dengan tujuan memberikan konsep-konsep awal atau konsep-konsep dasar yang memiliki kebermaknaan bagi anak melalui pengalaman nyata yang memungkinkan anak untuk menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu secara optimal. Mengenai pendidik dan pendidikan anak usia dini, pendidik yaitu kita sebagai pendidik harus bisa mengajarkan terhadap anak-anak secara benar dan baik. Adapun pendidikan anak usia dini berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia
yang ditentukan sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, bisa dikatakan sampai 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani pada anak. Adapun lembaga pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini adalah institusi pendidikan anak usia dini yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia baru lahir sampai dengan 6 tahun. Di Indonesia ada beberapa lembaga pendidikan anak usia dini yang selama ini sudah dikenal oleh masyarakat luas, yaitu pertama, Taman Kanak-kanak atau TK atau sering disebut dengan RA atau Raudatul Atfal. Atau RA, Raudatul Atfal, merupakan bentuk satuan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur formal yang penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia 4 sampai 6 tahun. Menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A untuk usia 4 sampai 5 tahun dan kelompok B untuk usia anak 5 sampai 6 tahun. Yang kedua yaitu kelompok bermain atau playgroup. Kelompok bermain merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang penyelenggaraan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun. Yang terakhir dari lembaga pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan usia dini yaitu Taman Penitipan Anak atau TPA. Taman Penitipan Anak salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Menuju pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan yang keempat mengenai landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Adapun landasan penyelenggaraan anak usia dini, yang pertama landasan yuridis, yang kedua landasan filosofis, dan yang terakhir adalah landasan keilmuan. Landasan yuridis. Apa sih landasan yuridis? Landasan yuridis dalam amandemen Undang-Undang tahun 1945 pada pasal 2B ayat 2 menyatakan setiap anak berhak atas keberlangsungan hidupnya, memiliki keleluasan dalam hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik dalam rangka ataupun perangsangan pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Anak Usia Dini Bab 1 Pasal 1 Butir 14 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia. Artinya, melalui proses pendidikan diharapkan terlahir manusia-manusia yang baik, standar manusia yang baik. Berbeda antara masyarakat, bangsa, atau negara. Karena perbedaan pandangan filsafat yang menjadi keyakinan, perbedaan filsafat yang dianut dari suatu bangsa akan membawa perbedaan dalam orientasi atau tujuan pendidikan. Mengenai landasan penyelenggaraan anak usia dini yaitu landasan keilmuan. Konsep keilmuan PAUD pendidikan anak usia dini bersifat isomorfis. Artinya, kerangka keilmuan PAUD dibangun dari terdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya
psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan dan gizi, serta neuroscience atau ilmu tentang perkembangan otak manusia. Berdasarkan tinjauan secara psikologi dan ilmu pendidikan, masa usia dini merupakan masa peletak, masa dasar atau fondasi awal bagi pertumbuhan anak dan perkembangan anak. Apa yang diterima anak pada masa usia dini, apakah itu makanan, minuman, serta stimulasi dari lingkungannya, memberikan kontribusi yang baik, yang sangat besar pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Tetapi hasil penelitian menyatakan bahwa hanya 5% potensi otak yang terpakai karena kurangnya stimulasi yang berfungsi untuk stimulasi pengoptimalan fungsi otak. Karakteristik pendidikan anak usia dini menyatakan ataupun menegaskan, pertama, menumbuh kembangkan seluruh segi kemanusiaan anak didik dalam mengembangkan, yang berarti mengembangkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Yang kedua, mendahulukan aktivitas yang mendorong partisipasi aktif agar anak memiliki pengalaman yang luas mengenai pembelajaran tersebut. Yang ketiga, menjadikan bermain sebagai roh bagi proses pembelajaran. Yang keempat, menjadikan seni dan pendidikan fisik sebagai menu utama awal pembelajaran yang dilaksanakan dalam suasana yang penuh kegembiraan untuk anak usia dini. Tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tumbuh kembang anak usia dini adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan, proses alami yang terjadi dalam kehidupan manusia yang diambil atau diterapkan sejak dalam kandungan sampai akhir hayat. Karena pertumbuhan lebih menitik beratkan pada perubahan fisik yang bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Karena aspek perkembangan yang melingkupi perkembangan anak usia dini antara lain aspek perkembangan motorik, kognitif, emosi, sosial, bahasa, moral, dan agama. Kelima aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki saling keterkaitan. Hal ini dapat digambarkan dengan fisik dan kognitif. Fisik meliputi keterampilan motorik kasar, motorik halus, kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, dan agama. Di dalam fisik meliputi keterampilan adalah pertumbuhan motorik secara kasar dan motorik secara halus. Dalam perkembangan berarti berhubungan dengan kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, dan agama. Di dalam perkembangan dan pertumbuhan ini berarti dalam usia anak dini 0 sampai 6 tahun. Prinsip perkembangan anak usia dini menurut Bredenkamp, pertama, perkembangan aspek fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, perkembangan fisik, motorik, emosi, sosial, bahasa, dan kognitif anak terjadi dalam suatu urutan tertentu yang relatif dapat diramalkan. Ketiga, perkembangan berlangsung dalam rentang yang bervariasi antara bidang pengembangan dari masing-masing fungsi. Yang keempat, pengalaman awal anak memiliki pengaruh besar secara kumulatif dan dapat tertunda terhadap perkembangan anak. Yang kelima, perkembangan anak berlangsung ke arah yang makin kompleks, khusus, terorganisasi, dan internalisis. Keenam, perkembangan dalam cara belajar anak terjadi dan
dapat dipengaruhi oleh konteks sosial budaya yang majemuk. Ketujuh, anak adalah pembelajar aktif yang selalu berusaha membangun pemahaman tentang lingkungan sekitar dari pengalaman fisik, sosial, dan pengetahuan yang diperolehnya. Yang terakhir adalah yang kedelapan, perkembangan dan belajar merupakan interaksi kematangan biologis. Kesimpulannya dari 4 pembahasan yang tadi mengenai anak usia dini, lembaga pendidikan anak usia dini, pendidikan anak usia dini, landasan penyelenggaraan anak usia dini merupakan anak usia dini berada dalam masa keemasan di sepanjang rentang usia perkembangan manusia. Masa ini merupakan periode sensitif. Selama masa inilah anak secara khusus mudah menerima stimulus dari lingkungannya. Di referensi yang saya dapat dari Ihsan Al-Khuluq tahun 2015, Manajemen PAUD Pendidikan Taman Kehidupan Anak, Yogyakarta Pustaka Pelajar, Mansur tahun 2011, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, Yogyakarta Pustaka Pelajar. Yang ketiga, Masitoh tahun 2005, Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini, Siti Aisyah tahun 2007, Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini. Yang terakhir adalah Yuliani Nuraini, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, Jakarta Index. Yang dapat saya sampaikan mengenai 4 pembahasan yang saya presentasikan mengenai anak usia dini, pendidikan anak usia dini, lembaga pendidikan anak usia dini, dan landasan penyelenggaraan anak usia dini. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ataupun penjelasannya kurang jelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.